Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus saat malam hari dan ada beberapa catatan mengenai Surabaya Bus yang akan aku sampaikan. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Ini perjalanan malam dari Bungurasi menuju ke Tunjungan Plaza di malam hari. Jadi ini adalah bus terakhir ya. Kalau nggak salah ini adalah bus kedua terakhir sebelum Surabaya Bus berhenti beroperasi pada hari tersebut. Pada video ini saya mau memberitahu kepada kalian, mungkin ini adalah video terakhir naik Surabaya Bus ya. Karena saya rasa sudah cukup. Jadi semua rute sudah saya berikan kepada kalian dan tidak ada penambahan rute lagi. Selain itu, saya juga ada keperluan ya, maksudnya itu ada keperluannya itu maksudnya tidak bisa naik Surabaya Bus lagi pada saat siang hari. Jadi bisanya mungkin saat malam hari yang sudah dalam kondisi capek. Nah, selain itu ya ada satu catatan, yakni kemarin saya melihat unggahan di media sosial, di Instagram dan di Twitter yang ramai mengenai seorang penumpang Surabaya Bus ketika membuat video di dalam bus itu diperingatkan oleh kondekturnya agar menghentikan kegiatannya. Kata penumpang tersebut ya, kalau mau merekam video di dalam bus itu harus ada izin dari pihak Surabaya Bus. Jadi dari postingan itu kemudian viral ya, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro itu karena memang kalau larangan merekam di dalam bus itu berhubungan dengan privasi seseorang. Jadi tidak semua orang itu mau direkam dan videonya disebarkan ke publik. Untuk yang kontra, karena bus ini adalah tempat umum, jadi sebenarnya tidak ada larangan untuk merekam atau membuat video sama seperti tempat lain, semisal pasar, kemudian taman, dan lain sebagainya. Yang pasti tujuan utamanya tidak untuk melanggar privasi, artinya tidak untuk berbuat jahat ya. Jadi untuk menunjukkan saja bagaimana kondisi di dalam bus atau kondisi di sekitar bus tersebut. Setelah ramainya unggahan tersebut, akhirnya saya pun juga memutuskan untuk menghentikan sementara proses perekaman video di dalam Surabaya Bus. Kalau kalian amati, memang sebagian besar itu saya merekam memperlihatkan kondisi di jalan ya. Jadi tujuan utama saya itu adalah untuk menunjukkan di mana letak halte Surabaya Bus dan juga di mana tempat transitnya. Nah, kalau suasana di dalam bus itu ketika mungkin busnya itu berhenti untuk membuka pintu dan menutup pintu ya dan sebagainya. Kalau misalkan ada beberapa bagian yang mempertunjukkan wajah itu memang susah ya, karena kan kita kalau di dalam bus itu banyak orang. Jadi kalau mencari yang benar-benar sendiri itu susah sekali. Selain itu kalau Surabaya Bus itu kan kalau laki-laki kan di bagian belakang. Beda dengan teman bus ya seperti yang di Solo, di mana itu atau Transjateng itu kan di depan. Jadi kalau saya di depan itu bisa merekam kondisi jalan tanpa merekam satupun aktivitas penumpang di dalam bus. Kalaupun ada itu hanya sekilas-sekilas saja. Maka dari itu saya ingin memohon maaf kepada siapapun yang ada di dalam video saya yang wajahnya itu tidak sengaja masuk dalam video saya. Saya mohon maaf, tujuan saya tidak untuk melanggar privasi Anda semua, tetapi karena memang susah untuk mempertontonkan tanpa wajah ya. Jadi mau tidak mau wajah dari beberapa penumpang itu masuk dalam video, tetapi sebagian besar kan di sini bermasker ya, jadi mungkin tidak terlalu dikenali kecuali mungkin yang sedang membuka maskernya.
Tetapi kalau saya lihat dari video sebelumnya, itu sebagian besar tuh bermasker dan di bagian belakang. Jadi ya tidak tahu siapa orangnya ya, yang jelas pokoknya dari bagian belakang seperti ini, itu yang masuk dalam video saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, semoga video yang sebelumnya itu tidak berpotensi, maksudnya bermasalah pada keesokan harinya. Yang jelas tujuan saya itu untuk memberitahu informasi kepada para calon penumpang, terutama yang masih bingung dengan cara naik Surabaya Bus. Kalaupun mungkin nanti dilarang untuk merekam ya, untuk menghapusnya, maka akan saya hapus satu persatu video yang sudah saya unggah. Jadi bisa dipahami ya. Selain itu mungkin untuk kedepannya, jadi video saya nanti akan lebih banyak kepada transportasi yang belum pernah saya naiki ya. Jadi selain Surabaya Bus, semisal bus-bus di pedesaan itu saya ingin sekali untuk merekamnya, dan juga beberapa transportasi umum lain. Kembali lagi ke masalah tadi, jadi masalah itu masih pro dan kontra, karena kalau kita lihat itu, kalau Surabaya Busnya sendiri itu pihak Surabaya Busnya itu juga kerap memposting unggahan dari para penumpang yang berada dalam bus. Artinya mereka itu sebenarnya ya memperbolehkan untuk merekam di dalam bus. Nah, ternyata dari komentar pihak Surabaya Bus pada postingan yang viral itu disebutkan bahwa larangan merekam itu hanya untuk kamera DSLR, bukan kamera ponsel seperti yang saya gunakan ini. Jadi, kalau kalian menggunakan kamera DSLR, kalian harus memang izin kepada pihak Surabaya Busnya sebelum melakukan perekaman. Ini sama dengan di kereta api ya, di stasiun. Kita juga harus punya izin jika menggunakan kamera DSLR. Tetapi kalau dengan kamera ponsel, maka masih diperbolehkan. Meski demikian, karena alasan tadi, yang pertama sudah cukup ya menurut saya. Jadi sudah banyak sekali video-video yang sudah saya unggah, dan sudah cukup banyak juga rute-rutenya. Maka mungkin ya ini adalah video terakhir saya naik Surabaya Bus. Kalaupun ada nanti, itu hanya bersifat insidentil ya. Jadi tidak saya prioritaskan lagi. Tapi saya masih akan membuat video lagi nanti kalau Trans Semanggi Surabaya itu membuka rute baru. Kemarin itu saya melihat ada postingan bahwa Trans Semanggi akan membuka rute baru ke Perak ya, yang ke arah Perak menggunakan bus listrik. Nanti mungkin akan saya rekam ya, karena di dalam Trans Semanggi tidak ada konektornya, jadi saya bisa cukup bebas merekam, tetapi tetap prinsip saya adalah tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain dan masih dalam tahap yang aman. Dan tujuan saya memang untuk memberi informasi yang barangkali dibutuhkan oleh banyak pengguna. Karena saya melihat banyak sekali komentar yang masuk setiap hari, saya coba untuk membalasnya dengan cepat. Itu masih banyak yang kesulitan, masih banyak yang belum paham di mana letak halte, bagaimana cara naik, bagaimana cara membayarnya, dan sebagainya. Jadi bisa dimaklumi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.